وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله يا عباد الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita masih kecil, mungkin ketika usia TK atau SD, kita sering ditanya oleh orang tua kita atau kerabat kita, nanti kalau besar mau jadi apa? Apa sih cita-cita kamu? Pertanyaan ini akan terulang ketika kita sudah punya anak, kita tanya pada anak kita. Dan jawabannya macam-macam. Ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, dan semacamnya. Secara tidak langsung orang tua mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merancang masa depan kita. Kita harus punya visi yang clear, jelas, agar hidup tidak terombang-ambing. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada kata-kata bijak, keberhasilan itu tidak turun dari langit. Kesuksesan tidak datang serta-merta, tapi harus dirancang, didesain, dipersiapkan dengan matang, lalu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada umatnya. Maka sejak awal Allah memberikan petunjuk agar kita tidak tersesat, termasuk merancang kehidupan yang jauh lebih hebat dan lebih berkualitas. Maka sering ketika khotib di atas mimbar saya mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan masing-masing diri hendaknya mau persiapkan apa yang dia bawa untuk masa depannya, untuk hari esok. Dalam banyak tafsir diartikan akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita ingin investasi, ada dua pilihan: investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Maka orang yang bijak akan pilih yang jangka panjang. Tapi lebih bijak lagi, dua-duanya dirangkum. Masa yang singkat, oke, kita sukses, termasuk juga masa depan harus juga sukses. Maka menarik para bapak dan saudara-saudara, ketika seorang ulama sufi besar dari Persia abad ketiga Hijriah, Abu Yazid Al-Bustami, beliau melaksanakan ibadah haji. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau kembali ke kampung halaman. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai tuan guru, apa pengalaman yang paling menarik yang tuan guru dapatkan ketika melaksanakan ibadah haji? Beliau mengatakan, ada dua peristiwa yang tidak mungkin saya lupakan. Pertama, ketika aku berada di depan Ka'bah, ada seorang kakek tua di depan multazam, tempat yang sangat mustajab.
di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Seorang kakek berdoa kepada dia, angkat tangannya tinggi-tinggi. Aku tertarik dan coba aku mendekat. Aku mendengarkan apa yang dia minta kepada Allah. Ternyata seluruh isi doanya adalah urusan dunia. Semuanya urusan dunia. Tidak ada satu urusan akhirat. Padahal dia sudah seorang kakek, sudah tua renta. Dan tempatnya tempat yang sangat mustajab, yaitu multazam. Sementara di kesempatan yang lain saya pernah masuk ke sebuah pasar di Mekah. Saya lihat ada seorang pemuda sedang melayani pembeli. Dengan tersenyum, dengan ramah dia layani pembeli. Ketika tidak ada pembeli, tiba-tiba dia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Saya kaget. Di tengah-tengah pasar dia berdoa kepada Allah. Saya pun mencoba mendekat dan ingin mendengarkan apa yang dia minta kepada Allah. Dan ternyata seluruh isi doanya urusan akhirat. Seorang pemuda di tengah-tengah pasar berdoa pada Allah dan isi doanya semuanya urusan akhirat. Minta dijauhkan dari siksa kubur, diringankan hisabnya, dipercepat hisabnya, dijauhkan dari semua urusan akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudari, pemandangan yang sangat kontradiktif. Satu sisi di depan multazam yang sangat mustajab, di mana doa seorang hamba akan dikabulkan Allah, seringkali menyalahgunakan. Yang dimintanya urusan dunia saja. Karena visinya memang itu. Sementara di pasar yang mungkin identik dengan kemaksiatan, kalau kita salah kelola, kita berjualan ternyata sering menipu pembeli, menukar barang, menukar kualitas, mengurangi timbangan, itu maksiat semua. Tapi kok bisa-bisanya seorang pemuda berdoa kepada Allah dan doanya semuanya adalah urusan akhirat. Dan sungguh ini semuanya tergantung kepada visi dan misi kita masing-masing. Semua orang mesti punya visi dan misi. Itulah masa depan kita. Sebuah lembaga yang berkualitas pasti punya visi yang clear dan misi yang jelas. Karena itu akan mendongkrak keberhasilan untuk masa depannya. Terkait dengan seorang kakek yang berdoa ini, Allah sudah menyitir dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 200 Allah menyindir ketika umat manusia selesai melaksanakan manasik haji. Apa kata Allah? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kejayaan dunia, kehebatan dunia. Allah berikan. Tapi sayang, kata Allah, dia akan rugi di akhirnya karena tidak pernah minta masalah akhirat. Visinya hanya jangka pendek, hanya urusan dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di antara mereka juga berdoa, ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini visi yang sempurna, visi yang clear, yang berkualitas. Kita ingin sukses akhirat kita, tapi juga kita ingin sukses di dunia kita ini. Maka mari bapak-bapak dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merancang masa depan kita dengan gemilang? Sudahkah kita setiap saat, setiap waktu memikirkan masa depan kita yang abadi, bukan hanya sekejap? Kalau dunia ini akan fana, dunia akan hancur. Usia kita paling 80 tahun maksimal. Sementara urusan akhirat itu akan sangat-sangat abadi. Maka salah besar kalau kita memburu dunia tapi tidak memburu akhirat kita. Salah juga memburu akhirat, melupakan dunia. Karena kata Nabi,
Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang tempat kita bercocok tanam yang hasilnya akan kita nikmati nanti di akhirat. Artinya kalau kita ingin menuai, ingin memanen yang besar, jangan lupa banyaklah menanam di dunia ini. Maka mari bapak-bapak dan saudara-saudara, potensi yang Allah berikan kepada kita maksimalkan. Kalau Allah berikan kita amanah harta yang banyak, ayo manfaatkan harta kita untuk meraih masa depan kita yang jauh lebih berkualitas di akhirat. Maka santuni anak-anak yatim, santuni para janda melarat, orang-orang miskin, bantu pembangunan masjid, bantu rumah-rumah sosial dan semacamnya. Dan itulah nanti akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Kalau kita punya ilmu, ayo manfaatkan ilmu kita, beri pencerahan masyarakat, ajari masyarakat yang benar. Kalau kita punya tenaga, gunakan tenaga kita untuk membantu orang lain, membantu tenaga kita. Apapun yang Allah berikan, potensi kita tidak sama. Maka menarik ketika Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nabi tidak mengatakan orang terbaik ulama, tidak. Yang terbaik adalah pejabat, tidak. Yang terbaik orang kaya juga tidak. Nabi menyatakan orang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apapun profesinya, apapun kedudukannya, meskipun harus diakui orang alim, para ulama punya potensi besar menjadi orang terbaik dengan ilmunya, dia bisa mempencerahan kepada masyarakat. Orang kaya punya potensi orang yang terbaik, dengan hartanya bisa menyantuni fakir miskin. Para pejabat punya potensi menjadi orang yang terbaik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menyenangkan masyarakat banyak dan semacamnya. Maka mari sekali lagi, ayo merancang masa depan kita dengan gemilang. Dan Allah selalu mengingatkan kita untuk sukses. Setiap saat kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo sukses. Ayo berhasil. Kita dipanggil 5 kali syahadat agar kita ingat kita tidak boleh gagal di dunia ini. Hidup hanya sekali. Maka manfaatkan yang kita miliki untuk merancang masa depan yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wala sahibata wala walada wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ad-da'i ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa man jadda fi mutaba'atihi wa jatahad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin waj'al kalimataka hiyal ulya ila yaumiddin wakhdhulil kafarata wal musyrikin wal mulhidin wal mubtadi'in wa aslih man fi salahihi salahul lil islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul lil islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadihi baldata Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.